Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia pendengar podcast Bahana LPMP Bubble. Bertemu lagi dengan saya Bunda Sri Rahayu pada podcast kali ini dengan tema penggunaan virtual reality untuk pembelajaran. Sobat podcast Bahana, kita mengetahui bahwa keterampilan penggunaan teknologi informasi dan juga pemilihan media pembelajaran yang baik itu menentukan keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Salah satu organisasi di Indonesia yang mempunyai komitmen tinggi dan konsisten untuk menjadi pusat keahlian pembelajaran terbuka dan pembelajaran jarak jauh adalah Simolek. Oleh sebab itu, LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Simolek yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi guru, staf, dan fungsional MPP Bubble dalam pembelajaran jarak jauh. Pada podcast kali ini telah kami hadirkan narasumber yang sangat luar biasa dari Simolek, yaitu Bapak Alvan Pujolaksono dari Divisi Konten Teknologi Informasi dan Manajemen Pengetahuan. Selamat siang Pak Alvan. Selamat siang Bu. Kemudian Bapak Aji Wicaksono dari Divisi Marketing dan Publikasi. Selamat siang Pak Aji. Selamat datang nih di podcast Bahana LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Alvan dan Pak Aji. Gimana nih kesan pertama datang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah sekian lama nih katanya nggak ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita senang sekali ya Bu ya, jadi kita kangen mie kobanya sebenarnya. Dan kangen kita bisa sharing-sharing lagi dengan Bapak Ibu guru di sini, termasuk dengan Bapak Ibu rekan-rekan di LPMP. Kita senang sekali bisa sharing-sharing kembali di sesi kali ini. Mas Aji gimana? Saking lamanya sudah tidak kesini dan kemarin saya berani, dulu saya kesini enggak ya? Sampai hari kedua saya juga mempertanyakan hal yang sama, saya enggak sampai tidak bisa mengingat saya pernah kesini atau enggak, tapi sepertinya memang iya karena dulu Bunur Saada ya. Iya. Bunur Saada kan kepala Sudah di sini. sekian lama ya, lebih kurang lebih dari 10 tahun. 15 tahun 15 tahun ya. ya. Dulu Gitu saya ya. pertama sini dengan Bunur dan melihat perkembangan LPMP yang sangat pesat, mungkin terlihat sangat pesat karena saya lama nggak kesini juga. Jadi pada waktu dulu pada saat Pak Aji kesini itu jalannya masih belum ada Iya. aspalnya ya. Iya. Kemudian gedungnya juga Gedungnya belum juga belum. selengkap ini ya. Jadi terasa begitu Terasa iya. pesat, cepatnya. Baik, kita mulai deh bintang-bintang kita nih. Pak Alvan, bisa nggak direview kembali nih apa fungsi dari Simolek Indonesia dan apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Simolek Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas guru kita, terutama untuk pembelajaran jarak jauh, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi memang menjawab pertanyaannya tadi, kita akan menjelaskan dulu apa sih Simolek ini kok namanya unik sekali dan memang tidak lumrah kalau di Indonesia. Jadi Simolek di sini adalah Southeast Asia Minister of Education Organization Regional Open Learning Center. Jadi istilah paling gampangnya adalah organisasi pendidikan Kementerian Pendidikan Asia Tenggara. Yang di situ kita fokusnya adalah untuk pendidikan terbuka dan jarak jauh. Jadi fokus kita memang untuk pengembangan konten PJJ seperti itu. Nah, untuk saat ini kita banyak mengembangkan sharing, jadi sebenarnya tanggung jawab kita tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi kita memang memfasilitasi untuk semua tenaga pendidik, termasuk yang segala sesuatu terkait tentang learning, education, tapi di Asia Tenggara. Cakupan kita di Asia Tenggara, seperti itu. Jadi kita banyak membuat termasuk riset dan juga kita paling banyak adalah kita mendampingi untuk pengembangan SDM melalui pelatihan, baik itu pelatihan daring ataupun luring seperti yang kita selenggarakan saat ini. Jadi secara garis besarnya fokus untuk peningkatan mutu guru dan seluruh praktisi pendidikan di Indonesia dan di Asia Tenggara gitu. Betul, ya Pak ya? jadi tidak hanya SDM-nya, termasuk juga pengembangan sistemnya dan riset-risetnya. Jadi kita mencakup keseluruhan seperti Jadi itu. luas ya Pak ya, berarti Iya. termasuk juga pendidikan tinggi ternyata ya. Betul. Baik. Nah, tadi sehubungan dengan kita nih Pak, LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu kan memfokuskan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah nih Pak Haji ya. Dan kita tahu bahwa dengan adanya paradigma pembelajaran jarak jauh itu kan banyak terjadi lost learning ya. Artinya banyak dari pelajar-pelajar kita yang memang merasa kehilangan dalam tanda kutip materi atau konten yang seharusnya mereka terima. Nah ini Pak Haji, menurut Bapak apa yang harus dilakukan oleh guru secara kontekstual dan tren apa nih yang harus dilakukan sehingga pembelajaran jarak jauhnya itu berjalan dengan optimal?
Agak berat ya pertanyaan yang ke saya. Dari Simolek kontekstual pembelajaran. Iya. Kalau dari kacamata saya, karena saya juga bukan seorang yang bergerak di bidang ahli pendidikan jarak jauh. Tapi dari beberapa hal yang bisa saya ambil dari apa yang sudah saya lakukan sebagai staf di Simolek ya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan guru secara kontekstual, kalau apa yang ada di dalam kepala saya jadinya banyak sekali apa yang harus dilakukan guru untuk menambal close learningan tersebut. Iya. Ya mungkin salah satunya ya kalau pendidikan jarak jauh kan seperti yang mungkin saya dan Mas Alvan pernah singgung beberapa kali ya, pendidikan jarak jauh tidak bisa dibiarkan berlangsung atau berjalan, dibiarkan begitu saja. Maksudnya dibiarkan begitu saja itu ya diberikan materi selesai. Tapi kami selalu atau ya teman-teman dari Simolek selalu menyarankan bahwa ada blended learning. Jadi memang untuk memperkecil gap ya, menambal apa yang hilang. Baik, dari itu kan blended pendidikan learning blended learning. Nah, Jadi berarti pendidikan si jarak guru jauh kan tidak serta-merta harus hanya blended kontennya secara ringan ya. Mereka juga harus mempersiapkan media secara matang. Nah, menurut Pak Aji, media apa nih yang lagi tren sekarang yang memang akan membawa siswa kita untuk belajar walaupun dia belajarnya secara daring, tetapi mereka mengalami langsung pembelajaran tersebut. Kalau tren, terlepas dari tren, sekarang sedang trennya metaverse ya. Jadi kalau metaverse itu kan hubungannya dengan virtual reality ataupun augmented reality, dua hal itu. Mungkin dua hal itu sedang tren-trennya, jadi ya saya bisa bilang hal itu yang bisa membuat siswa untuk mengalami. Nah, ini secara gamblang ini virtual reality itu sebenarnya apa sih Pak Haji? Ya kalau dari bahasanya diartikan ya realitas virtual. Jadi apa ya, realitas buatan dunia maya yang kita buat di dalam. Kita membuat sebuah dunia yang ada di dalam dunia maya. Intinya seperti itu. Berarti Simolek juga bekerja sama dengan LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat ini ya. Membelajarkan guru, mengantarkan guru-guru kita untuk mengenal hal tersebut ya. Ini Pak Alvan, kenapa harus virtual reality? Ada tidak semacam best practice atau praktik baik yang sudah ada sehingga ini harus diperkenalkan sehubungan dengan era industri 4.0 ini Pak? Iya, jadi tadi melanjutkan yang tadi disampaikan Mas Haji, memang kan saat ini momentumnya setelah pandemi ya Bu ya. Setelah pandemi itu hampir semuanya dilaksanakan secara virtual. Iya. Padahal Simolek sendiri sejak tahun 2013-an itu kita sudah mengenalkan, kita sudah menyampaikan pemanfaatan tentang digital class termasuk dengan video conference. Tapi dulu banyak yang skeptis Bu. Iya. Internet saya kurang, internet kita lemot, dan yang lain-lain, pokoknya teknologi kita kurang. Ternyata dengan momentum adanya pandemi, ada sisi positifnya, kita digerakkan untuk dipaksakan dalam tanda kutip itu belajar secara virtual ternyata kan. Tapi di pembelajaran secara virtual ternyata juga tidak efektif juga ketika hanya disampaikan melalui Vicon saja. Iya. Tidak ada namanya asinkronus mandiri. Artinya siswa mengalami. Iya, jadi dia siswa sekarang sudah bosan ketika dia diajak Vicon. Seperti itu, 30 menit pertama. Mereka butuh media-media yang tadi terkait dengan bentuknya animasi, infografis dalam bentuk komik. Dulu sempat dilaksanakan ya tentang komik digital maupun pembuatan media ajar berbasis whiteboard animation termasuk yang virtual reality. Kita Simolek sudah melaksanakan riset di tahun 2020 dan 2021. Itu riset kita adalah bagaimana pemanfaatan teknologi augmented reality dan virtual reality di beberapa sekolah, termasuk di vokasi dan di SMA, seperti itu. Jadi kita sudah membuat best practice, itu kalau tidak salah, yang pertama dengan SMK basisnya pesantren. Ini unik, SMK basisnya pesantren. Mereka berkolaborasi dengan gurunya mengembangkan konten pembelajaran. Jadi yang membuat tidak hanya guru sendirian, tapi dengan siswanya, karena teknis itu siswa akan lebih cepat. Nah, guru fokusnya adalah di pedagogi pembelajaran dan implementasi. Nah, tugas guru sekarang kan sebagai fasilitator ya Bu. Ya.
Jadi itu yang kita fasilitasi. Nah setelah kita laksanakan memang pembelajaran yang tadi berbasis VR tersebut efektivitasnya memang tidak banyak, tapi hanya saja meningkatkan efektivitas 17% Wis, luar di biasa. pembelajaran. Jadi itu yang kita bawa dari riset tersebut. Ternyata ada sisi positif pembelajaran menggunakan tadi salah satunya virtual reality. Kita belum masuk ke augmented reality, mixed reality dan Iya, metaverse belum ya. Kita baru satu topik ya, topik dasar. Nah, dengan tema virtual reality. Tapi kami senang sekali tadi kita sudah melaksanakan pelatihan dan sudah ada produk. Nah, itu ingin kami ya pencapaiannya adalah itu bisa diimplementasikan di pembelajaran dan sampai dengan dievaluasi. Seperti itu. Ini kalau dari istilah ya Mas Haji ya, kan tinggi nih bagi guru-guru di tingkat dasar dan tingkat menengah ini ya, Iya. virtual reality. Nah secara bertahap nih ya, sebelum masuk ke situ untuk pembelajaran jarak jauh ini dan kontekstual, menurut pengalaman Mas Aji apa nih yang harus disiapkan oleh gurunya? Termasuk Selain mungkin gadget. penggunaan e-modul mungkin Iya, ya. Jadi tidak serta harus langsung ke jenjang yang lebih tinggi, tentunya bertahap nih. Nah tentunya guru-guru kita, pendengar setiap podcast Bahana ini pengen tahu nih tahapannya seperti apa sampai mereka nanti ke virtual reality tadi. Tahapan selain gadget ya yang harus Iya. dibeli sendiri. Oke, tahapan awalnya adalah mengerti dahulu sebetulnya virtual reality itu seperti apa. Mengerti dahulu ini memang tidak harus muluk-muluk mengertinya seperti Ya apa, tapi seperti itu. ya, mengertinya sebetulnya virtual reality sebenarnya apa. Karena selama ini mungkin informasi yang masuk atau informasi yang beredar kan hanya di permukaan saja sehingga membuat Bapak Ibu guru mungkin virtual reality ini sepertinya jauh sekali. Sebetulnya juga tidak. Kalau ingin dipelajari atau dicari tahu sebetulnya ranah virtual reality itu juga tidak terlalu jauh sebetulnya. Mungkin yang membuat terlalu jauh mungkin akses informasi yang terbatas atau orang-orang yang bisa mengaplikasikan hal itu belum ada di sekitar jadi terasa jauh. Iya. Namun sebetulnya bagi ilmu pengetahuan itu juga tidak jauh-jauh amat sebetulnya. Makanya bagi Bapak Ibu guru ya untuk supaya bisa mencapai virtual reality ya harus mengerti dulu apa itu virtual reality supaya tidak terlalu heran-heran dan juga tidak terlalu wah sehingga bisa mengaplikasikan ke media pembelajarannya nanti dengan kreativitasnya masing-masing. Artinya walaupun dia menggunakan media pembelajaran sederhana terlebih dahulu, tetapi Itu juga membantu. ketika Ya. dia sudah bisa mengakses secara daring ya, Ya. dia sudah menuju ke Dia situ sudah menuju ya. ke situ. Dari pengalamannya seperti itu Pak Alvan ya, saya pengen bertanya ini ya. Tentunya guru-guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kan tidak serta-merta semuanya bisa mengikuti virtual reality yang dilakukan di Simolek ini ya Pak ya. Nah untuk tahap dasar mereka juga sudah mengenal aplikasi-aplikasi yang secara umum di Indonesia sudah digunakan ya seperti platformnya Google ya. Kemudian, nah ini ada nggak Pak semacam langkah-langkah nyata yang harus dilakukan oleh guru karena kita juga masih PPKM terbatas sih Pak, ada blended learning seperti yang dibilang oleh Mas Aji tadi Pak. Memang kalau langkah awal, salah satu langkah awal tadi kita sudah melaksanakan pelatihan ya Bu. Iya betul. Pelatihan yang kita laksanakan tatap muka. Sebenarnya di Simulek sendiri kita sudah melaksanakan namanya pelatihan daring atau training online. Itu kita sebenarnya setiap bulan itu kita selalu buka training online Bu. Dan itu gitu ya. gratis untuk semua tenaga pengajar, bisa guru, bisa dosen, ataupun semua umum, mahasiswa juga bisa bergabung. Dan biasanya kita memang setiap bulan itu materinya akan berbeda-beda. Contohnya di bulan ini kita membuka tentang apa namanya whiteboard animation untuk media pembelajaran atau komik untuk pembelajaran. Atau bisa jadi salah satunya 3D visualisasi. Iya. Ada tentang yang tadi augmented reality maupun virtual reality. Jadi ada dua skema di training yang bisa kita laksanakan dan bisa diikuti oleh masyarakat umum sebenarnya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, ini kan supaya tidak terjadi loss informasi juga ya bagi Simolek sendiri. Ada tidak Pak? Kalau guru-guru biasanya nanya nih bayar nggak? Kemudian apakah mereka bisa mendaftar secara langsung atau seperti apa gitu ya? Nah ini ternyata dari data yang Bapak punya itu bagaimana nih Pak? Guru-guru di Bangka Belitung apakah mereka sudah
sering mengikuti pelatihan Simolek atau perlu kita tingkatkan? Oke, kalau pelatihan Simolek sebenarnya tersebar ya Bu ya, Iya, tersebar tersebar. di se-Indonesia. Terkadang tuh ada yang memang tidak terpantau, biasanya ya Iya. ada peserta-peserta yang memang tidak terpantau oleh daerahnya Bu. Jadi memang konsep training online kita, kalau dulu sebelum kita membuat training online kita kan adanya training seperti semacam ini, training tatap muka, itu biasanya yang diundang adalah langganan Bu, orang-orang itu saja. Iya. Jadi tidak bisa masif tersebar secara umum. Tapi dengan skema yang kita pernah laksanakan termasuk training online, ternyata muncul ini guru-guru baru yang muda, yang semangat seperti itu, yang biasanya dia belum terfasilitasi oleh dinasnya, mungkin Iya, ya seperti betul. itu. Kadang dia di luar radar. Ternyata Iya. mereka banyak yang bergabung di training online Simolek. Jadi bisa kita kembangkan dua-duanya. Jadi kita bisa, yang pertama kalau memang ada bisa memfasilitasi seperti sekarang training tatap muka, bagus. Nah, kalau memang tertinggal, ada guru yang tertinggal, bisa nanti ada website kami di e-training Simolek ya, itu kita setiap bulan ada pelaksanaannya gratis untuk semua tenaga pengajar, mahasiswa umum boleh ikut pelaksanaan. Memang terbatas, ada limit seatnya. Itu kan dari seperti itu. Kemdikbud sendiri itu kan mereka diarahkan ya untuk mengikuti seluruh platform pelatihan dari SIM PKB mereka gitu ya. Nah, apakah Simolek ini sudah bekerja sama juga nih dengan Kemdikbud sehingga pelatihan yang dilakukan di SIM PKB itu selaras dengan pelatihan yang dilakukan oleh Simolek sendiri, Pak? Kalau yang dengan SIM PKB, saya masih belum mendapatkan informasi ya. Iya. Karena memang biasanya ada dari tim training. Kalau saya kebetulan dari tim pengembangan di IT Content Knowledge Management, itu biasanya datanya dari tim training, nanti bisa ditanyakan. Tapi kalau untuk saat ini saya masih belum ada gambaran apakah selaras dengan Kemdikbud, karena kita Simolek di bawah Kemdikbud, tapi tanggung jawab kita tidak hanya Kemdikbud, Bu. Iya, Jadi lebih se-Asia luas Tenggara. ya. Jadi kita tidak menspesifikkan harus guru-guru yang selaras dengan program-program Kemdikbud. Ya selaras dia, Iya. tapi memang kita segmennya lebih ke Asia Tenggara karena pesertanya nanti gabungan juga. Kadang-kadang kita membuat event Asia Berarti Tenggara. apapun yang dilakukan oleh Simolek itu bisa dimasuki oleh seluruh guru dan memang sangat penting ya untuk pembelajaran jarak jauh yang mereka lakukan ya Pak ya. Betul. Nah ini Mas Haji dari divisi marketing dan publikasi nih Pak ya. Gimana nih Pak? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru. Tentunya Simolek tadi kan sudah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh dan ternyata guru-guru itu yang mengikutinya bukan hanya guru-guru yang ada di Indonesia. Berarti kan secara kualitas itu kan sudah mendunia sebenarnya dan mengasia Tenggara. Mengasia Tenggara. Ya. Mengasia Tenggara. Mengasia Tenggara. Nah, seperti itu nih ya. Artinya ketika guru-guru mengikuti pelatihan-pelatihan dari Simolek, sesungguhnya pelatihan tersebut juga dipakai oleh seluruh guru-guru yang ada di Asia Tenggara dan juga sudah melalui riset yang luar biasa sehingga ini harus dimunculkan sebagai pelatihan. Nah, bagaimana nih kesempatan guru-guru Babel, langkah-langkah apa saja yang harus mereka lakukan sehingga mereka bisa ikut serta menjadi bagian dari pelatihan Simolek, Pak? Kalau untuk guru Babel mungkin bisa untuk konten pelatihan daring kami itu bisa diakses di moc.simolek.org. Dari MOC singkatan dari Massive Open Online. Iya. Jadi di situ sebetulnya karena konsepnya adalah Massive Open Online Course, jadi di situ ya kalau tipikalnya MOC ya ada beberapa course yang bisa diakses, yang dibuka kapanpun dan bisa diakses oleh siapapun. Ya bisa diakses itu dalam hal mereka harus register dulu ya, meskipun tidak bayar. Iya. Bisa diakses kapanpun, bisa dipelajari kapanpun, dimanapun. Jadi Asalkan ada sinkronos gadget, dan asinkronos. Iya. bisa. Di samping itu juga tadi seperti ada yang seperti Mas Alvan bilang yang juga bisa untuk melengkapi Bapak Ibu karena kita juga biasanya memberikan sertifikat selama 32 jam mata pelajaran kurang lebih seperti itu juga ada di MOC. Jadi kalau untuk pelatihan dalam jaringan yang dengan sertifikat itu bisa menggunakan dua situs. Yang pertama MOC, yang satu lagi e-training.simolek.org. Jadi dengan teregistrasi di dua situs tersebut akan memungkinkan mungkin bagi Bapak Ibu guru bisa mengikuti pelatihan daring yang ada di Simolek. Dan tentunya Simolek tidak mengeluarkan sertifikat itu secara percuma ya. Artinya
ada tugas-tugas Oh iya. yang harus dilakukan. Betul. Nah, apakah tren dari pelatihan Simolek ini ada diklat berjenjang juga nih Pak? Yang saya biasanya kan ada pelatihan yang tidak bertugas ya, Iya. akhirnya mereka mendapatkan sertifikat gitu ya. Artinya tidak ada tugas-tugas yang khusus untuk peserta diklat. Nah, bagaimana dengan Simolek nih Pak? Bagaimana Simolek bisa mengawal pelatihan yang dilakukan oleh seluruh guru yang ada di Asia Tenggara sehingga mereka juga bisa meng-coach teman-temannya setelah melakukan pelatihan. Tren pelatihannya seperti apa Pak? Akhir-akhir kemarin ya sebelum pandemi itu banyak sekali whiteboard animation seperti itu yang sedang tren bagi guru-guru untuk mendesain atau menyampaikan bahan pelajaran seinteraktif mungkin. Dan juga AR dan VR ada, tapi dalam hal jenjang kita juga buat perjenjangan tertentu, jadi pemula, menengah dan juga expert ya. Berarti mereka ketika pemula mereka mengerjakan tugas-tugas ya yang dan dari ada tugas-tugas mandirinya harus disetor atau dikerjakan ya proyek akhirnya supaya mereka bisa ke itu jenjang memenuhi mereka berikutnya. mendapatkan sertifikat ya. Aduh, luar biasa ini. Berarti memang tekad Simolek untuk menjadikan guru kita berkualitas melalui pembelajaran jarak jauh itu memang sangat nyata ya. Artinya bahwa semua guru yang ikut pelatihan itu harus mempunyai produk-produk kreatif dulu ya, baru mereka mendapatkan sertifikat resmi dari Simolek. Gitu nih. Waduh, luar biasa nih Pak perbincangan kita pada siang hari ini. Dan dari sini memang pantas ya Simolek menjadi organisasi terdepan sekarang yang ada di Indonesia yang memang konsisten untuk pembelajaran terbuka dan pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Aduh, terima kasih sekali nih Pak Aji dan juga Pak Alvan atas bincang-bincang kita yang sangat berkualitas ini. Tetap sehat ya Pak ya, tetap bersemangat untuk seluruh guru yang ada di Asia Tenggara umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Baik, dengan demikian berakhirlah podcast kita pada kali ini. Kami berharap materi podcast kita pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan teruslah berkarya Bapak Ibu Guru semua. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap berinovasi pada masa pandemi. Mari kita meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.